Halo semuanya. Jadi aku punya satu pertanyaan nih. Seberapa sering sih kalian ngelihat driver Gojek yang ada di jalan? Pasti sering banget kan? Nah, itu semua bisa terjadi mungkin karena Gojek menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Tapi, seberapa interaktif dan seberapa efisien sih aplikasi Gojek ini untuk para penggunanya? Nah, di sini aku Davin. Aku Tio, aku Atan, aku Fabian. Kami dari kelompok 2 kelas K5, kelas interaksi komputer, akan memaparkan beberapa kesesuaian Gojek dengan 10 prinsip desain dan melakukan analisis UX. Jadi mari kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita bahas terlebih dahulu sejarah singkat terbentuknya Gojek. Pada awalnya, Bapak Nadiem Makarim melihat bahwa terdapat ketidakefisienan antara driver ojek yang harus menunggu pelanggannya datang dan juga penumpang ojek yang harus menuju pangkalan ojek. Sehingga Bapak Nadiem Makarim membentuk Gojek pada 5 Oktober tahun 2010, yang visi utamanya adalah mempermudah kehidupan masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile sehingga aplikasi Gojek dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun yang sama, hingga tahun 2017, Gojek terus melakukan inovasi sehingga meluncurkan layanan seperti GoSend, GoMart, GoPay, dan lain-lainnya. Pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia sehingga membentuk entitas baru bernama Goto. Hingga saat ini, Gojek terus berinovasi sehingga menjadi pilihan satu di kalangan masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur utama Gojek. Jadi Gojek itu memiliki banyak fitur, tapi saya akan mengkategorisasikan jadi 4 saja. Yang pertama, itu yang paling main dan utamanya, yaitu GoRide dan juga GoCar. GoRide adalah untuk memesan ojek motor, sedangkan GoCar itu untuk memesan ojek mobil. Di sini bisa kita lihat ini benar-benar memudahkan pesanan banget. Apalagi karena online juga, jadi kita bisa ngebook dan ojeknya pun tahu kamu di mana gitu. Kalau misalnya mangkok ojek yang di pinggiran jalan mungkin agak ribet dan pembayaran mungkin agak susah karena nggak bisa online. Lalu untuk yang kedua ada pengantaran makanan atau barang seperti GoFood dan juga GoSend. Bahkan ada juga fitur bernama GoMart yang bisa belanja seperti Indomaret, Alfamaret, dan supermarket lainnya agar buat memudahkan Anda aja gitu. Kalau misalnya malas keluar rumah, bisa mesen-mesen daily needs-nya lewat GoMart. Untuk GoFood itu buat mesen makanan dan GoSend itu buat ngirim barang lewat ojek juga. Untuk yang ketiga ada juga pembayaran digital. Ini nih yang paling sering kita gunakan belakangan ini, apalagi dengan adanya QRIS. Dan dengan pembayaran digital ini seperti GoPay, kita benar memudahkan banget kita buat belanja, buat beli barang, karena kita nggak harus bawa dompet kemana-mana. Dan yang terakhir ada beberapa fitur tambahan seperti GoInvest dan juga GoPlay. Ini untuk hanya sebagai hiburan dan juga keuangan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa Gojek itu termasuk perangkat lunak. Jadi Gojek itu masuk perangkat lunak karena ia merupakan aplikasi mobile yang berbasis software yang berjalan di sistem operasi Android dan juga iOS. Melalui antarmuka grafis UI UX, Gojek memiliki interaksi langsung antara pengguna dengan sistem untuk memesan transportasi, makanan, hingga melakukan transaksi digital. Aplikasi ini dibangun untuk menggunakan pemrograman, database, dan integrasi API yang menghubungkan pengguna secara real time. Dengan fungsi utama yang dijalankan sepenuhnya lewat perangkat lunak tanpa membutuhkan perangkat keras khusus, Gojek ini bisa dikatakan sebagai perangkat lunak berbasis layanan digital. Oke, sekarang langsung aja kita bahas tentang hasil analisis yang telah kami buat. Yang pertama, ada visibility of system status. Maksudnya adalah pengguna harus selalu terinformasi tentang apapun yang terjadi di dalam sebuah sistem atau aplikasi. Kalau di Gojek sendiri, kita sebagai users akan diberitahu informasi letak dari driver ketika kita selesai memesan layanan Gojek ataupun GoCar. Kedua, ketika kita memesan layanan GoFood, maka kita sebagai users akan diberitahu apakah makanan yang kita telah pesan itu sudah disiapkan, diantar, atau bahkan sudah sampai di tempat users. Ketiga, ketika users melakukan transaksi di aplikasi Gojek, users akan diberikan notifikasi yang menandakan bahwa transaksinya telah berhasil ataupun belum. Oke, prinsip selanjutnya ada match between system and real world. Maksudnya, bagaimana sistem memberikan informasi kepada pengguna menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
Kalau di Gojek sendiri, notifikasi yang diberikan kepada users biasanya menggunakan bahasa serta hook yang kekinian dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian, biasanya akan muncul peringatan sebelum kita berhasil memesan layanan Gojek. Nah, peringatan itu juga menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kita sebagai pengguna dapat dengan mudah mengerti apa yang dimaksud oleh peringatan tersebut. User control and freedom, di mana pengguna ini dapat bebas memilih fitur Gojek yang mereka inginkan, seperti Gojek, GoFood, atau Wokar. Kemudian mereka juga dapat membatalkan pesanan ataupun mengubah pesanan jika alamat yang ditentukan tidak sesuai ataupun ingin mengubah pesanan. Kemudian mereka juga dapat melakukan interaksi dengan driver melalui chat. Selanjutnya dapat juga fitur di mana mereka juga dapat melihat posisi driver secara langsung. Yang terakhir yaitu pengguna dapat melakukan pergantian metode pembayaran. Jika GoPay tidak cukup, mereka dapat melakukan pembayaran secara cash. Selanjutnya yaitu konsistensi dan standar, dibagi menjadi dua, yaitu standar layanan dan standar aplikasi. Standar layanan contohnya yaitu seragaman, helm, dan jaket yang driver Gojek gunakan dengan warna hijau identik. Kemudian terdapat keamanan transaksi, di mana biasanya menggunakan PIN sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya terdapat kecepatan layanan, di mana biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk kita mendapatkan driver Gojek yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu standar aplikasi. Yang pertama itu konsistensi desain, di mana layar Gojek menggunakan warna hijau identik dan logo-logo yang mudah dikenali. Kemudian terdapat standar usability, di mana pengguna mudah untuk melakukan navigasi pada aplikasi Gojek tersebut. Kemudian terakhir dapat standar keamanan, di mana biasanya menggunakan kode OTP dan PIN untuk melakukan login pada aplikasi Gojek. Selanjutnya yaitu error prevention, di mana hal ini digunakan untuk mencegah error pada aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu peringatan validasi sebelum transaksi berlangsung agar tidak terjadi salah pembayaran. Selanjutnya terdapat validasi saat pemesanan agar tidak salah memesan. Dan yang terakhir dapat layanan bantuan yang digunakan jika terdapat masalah pada aplikasi Gojek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai recognition rather than recall. Jadi apa sih recognition rather than recall itu? Maksudnya user atau penggunanya itu bisa nge-recognize ini tombol atau fitur tuh buat apa, rather than recall, mengingatkan ulang ini tuh aslinya tombolnya atau fitur buat apa sih. Jadi bisa kita lihat juga ini Go Ride, ini misalnya ada icon motor, jadi langsung ngerti itu buat ojek motor. Terus ada juga GoFood, bentuknya sendok garpu, jadi buat makan. Jadi mereka tuh lebih menekankan visualnya gitu daripada penggunanya tuh harus inget-inget lagi ini tombol buat apa gitu. Baik, selanjutnya ada estetik dan minimalis design. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya menu utamanya Gojek itu beneran nggak padat, nggak rame, dan juga rapih. Bisa dilihat teks, icon, dan juga warna hijau yang dominan itu konsisten, makanya ada kesan estetiknya. Bisa dilihat juga kalau dulu Gojek itu logonya belum terlalu minimalis, ada gambar ojol di antara kata Go sama Jack. Sekarang sudah diubah dengan icon seperti pick up di awal tulisan Gojeknya tersebut. Selanjutnya, prinsip ke-8 dari desain yaitu help user recognize, diagnose, and recover from error, di mana si aplikasi ini diharapkan supaya bisa membantu user untuk mengingatkan atau mengasih tahu user kalau misalkan user ini ngelakuin suatu kesalahan gitu. Nah, untuk si Gojek sendiri itu dia udah punya hal seperti itu. Contohnya kalau misalkan yang pertama, yang bagian atas itu kalau misalkan kita mau pesen GoCar atau GoRide, kalau misalkan saldo GoPay kita itu udah nggak cukup, kita bakal dikasih tahu lewat highlight tulisan merah gitu, dimana kita dikasih tahu saldo kita itu kurang, terus kita harus disuruh buat pakai tunai aja. Nah, untuk yang kedua, contoh yang di bawah itu kalau misalkan kita mau pesan GoFood, kita bakal dikasih 5 detik gitu buat ngebatalin pesanan apabila kalau misalkan kita kayak ada salah mesen atau pas salah lokasi gitu. Jadi kita bisa batalin. Selanjutnya, prinsip ke-9 dari desain yaitu flexibility and efficiency of use, di mana si aplikasi ini diharapkan memiliki shortcut atau jalan pintas gitu untuk mempersingkat waktu penggunaan user supaya penggunaan waktu user jadi lebih efektif. Nah, untuk Gojek sendiri, Gojek itu punya GoPay, di mana GoPay itu merupakan dompet digitalnya punya Gojek. Dulu GoPay itu hanya bisa diakses melalui Gojeknya. Jadi kalau kita mau buka GoPay, kita harus masuk dulu ke Gojek. Tapi sekarang si GoPay ini udah punya aplikasinya sendiri. Jadi kita nggak harus buka Gojek dulu buat bisa
akses GoPay. Selanjutnya yang terakhir, prinsip desain yaitu help and documentation, di mana si aplikasi ini diharapkan bisa membantu user apabila si user ini mengalami masalah saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk Gojek sendiri, Gojek itu udah punya fitur help, di mana si Gojek ini bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan saran gitu untuk masalah yang dihadapi oleh user saat menggunakan aplikasi Gojek. Setelah kita ngebahas kesesuaian Gojek dengan 10 prinsip desain yang ada, kita bakal lanjut menganalisis UX dari desain Gojek. Nah, analisis UX kita ini bakal point out 2 dari sekian banyak analisis UX yang ada, tapi di presentasi kali ini kita bakal 2 aja. Dan untuk analisis UX ini bakal berdasarkan pengalaman kita sebagai pengguna Gojek itu sendiri. Jadi yang pertama itu, Gojek itu logo-logonya tuh gampang banget buat dikenalin sama kita, sesuai dengan prinsip desain yang minimalis itu. Jadi buat kita tahu ini tuh logo buat apa sih, kayak misalkan logo GoRide itu kan logonya motor, logo GoCartu mobil, GoFood tuh sendok garpu, jadi gampang dikenalin lah, sama kayak prinsip desain yang minimalis. Untuk yang kedua itu sendiri, kita bakal dikasih tahu banyak banget deskripsi buat ngebantu kita ini tuh tempat buat nulis apa sih. Kayak contohnya pas kita mau pesen GoRide ataupun GoCar, kita bakal dikasih tahu kalau misalkan tempat ini tuh buat nulis tujuan kita, atau pas kita pesan GoFood, tempat ini tuh buat nulis kita tuh mau makan apa. Terus pas kita mau pesen GoSend, ini tuh tempat buat nulis tujuan kita tuh mau kemana sih. Jadi gampang banget gitu buat dikenalin dan nggak bikin kita bingung. Ini tuh tempat buat apa sih? Kesimpulannya yaitu aplikasi Gojek ini sudah sesuai dengan sebuah prinsip desain yang kami sudah paparkan. Kemudian menurut pengalaman kami, aplikasi Gojek ini sudah sangat nyaman dan baik untuk digunakan pada kalangan masyarakat luas. Sekian analisis dari kami. Terima kasih.